Hi kids, welcome back to Sunday School of Chancy Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah satu, mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Halo adik-adik, kalian apa kabarnya semua? Pasti baik-baik saja kan? Oh iya, Cuci mau tes sukacita kalian dulu deh. Ada sukacita, joy, 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 joy. Sukacita, 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 sukacita. Huh, joy. Nah, sebelum mulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu ya semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami di sini di tempat ibadah online ini ya Bapa. Berkatilah kami, jagailah kami, lindungilah kami, berikan kami kesehatan ya Bapa. Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Berkatilah hati, pikiran, dan pendengaran kami untuk mendengarkan dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita mau angkat satu lagu penyembahan, yaitu Bapa yang Kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Bukan tutup pintuku dan kau bukakan, sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa, Bapa yang Kita nyanyikan dari awal ya semuanya. kasih yang sempurna telah ku terima
Cici yang pimpin, Cici pasti bisa ketemu sama kalian semua dan Cici senang. Benar gak Cici Fani? Pasti Cici Fani juga senang kan? Iya Ce, aku juga senang bisa pimpin ibadah online ini bersama Cece dan adik-adik semua yang di rumah. Tuh kan Cici Fani juga senang. Nah adik-adik, karena kita berdua sama-sama senang bisa ketemu sama adik-adik, bagaimana kalau misalnya kita menyanyikan lagu ini dengan semangat? Mungkin adik-adik ada yang baru tahu lagu ini, mungkin ada yang belum tahu lagu ini. Tapi kita sama-sama joget ya, karena kita mau memuji nama Tuhan. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Oh, He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. There's no doubt. I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt. I'm gonna shout it out. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see what God has done. All the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God. He is God. Yeay! Seneng banget. Nah, Cici Fani abis ini kita mau nyanyi lagu apa ya? Ayo kita nyanyikan lagu satu pujian lagi. Ku mau bernyanyi. Ayo Ceh. Oke, Van. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, supaya Tuhan bisa masuk ke dalam hati kita. Sama-sama kita katakan, mari masuk, mari masuk. Katakan, mari masuk Tuhan, masuk ke hati adik-adik dan kita semua. Yang akan membawakan firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku.
Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Shalom adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, senang banget hari ini bisa ketemu kalian lagi. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami masih bisa ibadah secara online Tuhan, sekolah minggu. Kiranya Tuhan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau berkati Cici yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu bisa tersampaikan kepada kami dengan baik ya Bapa. Dan juga berkati Tuhan telinga, hati, dan pikiran kami, biar kami bisa fokus Tuhan mendengarkan firman-Mu, biar kami bisa mengerti Tuhan apa maunya Tuhan di dalam hidup kami. Dan juga kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih ada yang ingat gak minggu lalu kita belajar tentang apa? Jadi Cici mau nge-review lagi ya. Minggu lalu kita udah mempelajari tentang bagaimana Tuhan Yesus telah bangkit dan Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan para muridnya sebagai Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya Tuhan Yesus mau kembali ke sorga. Jadi Yesus berfirman kepada para muridnya untuk berkumpul di sebuah bukit di Galilea. Karena Tuhan ingin menyampaikan beberapa hal penting yang perlu disampaikan kepada para muridnya. Di dalam Matius 28 ayat 19 firman Allah mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini Tuhan menyuruh para muridnya untuk memberitakan kabar baik bahwa Sang Juru Selamat telah bangkit, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kepada seluruh umat manusia dan menjadikan mereka muridnya Tuhan. Dan bagi orang yang telah percaya, haruslah mereka dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptisan itu adalah sebagai tanda bahwa orang percaya itu telah menjadi kepunyaan Allah atau milik Allah. Dan di dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan juga berkata, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di sini Tuhan berfirman untuk para muridnya yang baru, orang-orang percaya yang baru mengenal Tuhan, itu diajari bagaimana cara mereka mengimani di dalam Tuhan, bagaimana cara mereka taat dan percaya kepada Tuhan, seperti yang udah Tuhan Yesus ajarkan kepada para muridnya. Begitu adik-adik.
Di dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan juga menjamin kita loh, adik-adik, bahwa dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di sini Tuhan menjamin bahwa Tuhan selalu menyertai para murid ketika para murid menginjil. Nah, jadi apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid-muridnya, itu juga yang harus kita lakukan adik-adik. Kita juga harus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada teman-teman kita yang belum percaya sama Tuhan. Dan kita juga gak perlu takut karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita selalu menyertai kita dalam apapun yang kita lakukan dan kemana kita pergi, dan apa yang mau Tuhan sampaikan melalui adik-adik gitu. Mungkin teman adik-adik ada yang dalam masalah, tapi adik-adik menguatkan mereka melalui firman Tuhan, melalui ayat-ayat firman Tuhan gitu loh. Jadi jangan takut, tetap beritakan Injil, tetap semangat ya adik-adik ya. Sekarang kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Biarlah firman ini bisa merema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini terambil dari 1 Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk kita hafalin bareng-bareng. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mengerjakan aktivitas utama. Nah adik-adik, ibadah kita udah selesai. Tapi ada dua cici yang mau ngasih pengumuman nih buat kita. Kita dengerin sama-sama yuk. Di Pantai Anyer beli kelapa. Pas mau pulang lewat kota. Cici Priska. Tante Dewi lagi ngapain? Kok kayaknya seru banget sih? Tante Dewi lagi belajar bikin pantun. Belajar pantun? Buat apa, Tan? Kok belajar pantun? Loh, emangnya Cici Priska belum tahu ya? Kalau misalnya tanggal 15 November nanti sekolah minggu kita ada event. Wah, ada event apa tuh, Tan? Dari Bapak, event yang spesial. Oh ya? Emangnya ada lomba apa aja sih, Tante? Untuk kelas Batita, Balita, sama Pratama 1 ada lomba foto sama papanya. Itu yang dinilai nanti kekompakannya, terus gayanya. Kalau untuk kelas Pratama 2 sampai kelas Madya itu ada lomba pantun bersama papanya juga gitu, Cici Priska. Oh, gitu ya, Tante? Iya. Ada yang lebih spesial loh, Cici. Itu lomba cuci tangan bersama papanya. Papanya ajarin anaknya
cuci tangan, terus di videoin deh, kirim ke Chancy Kid. Gitulah Cici Friska. Bagi yang menang, ada hadiah menarik deh buat mereka. Wah, ada hadiah menarik juga ya. Nanti pemenangnya akan dipilih oleh guru kelas masing-masing ya. Jangan lupa video dan fotonya ya adik-adik. Deadline-nya tanggal 8 November. Jangan lupa ya adik-adik, tanggal 15 November kita ada event Hari Bapak Yang sangat spesial. Jangan lupa hadir online di YouTube Chancy Kids GSJA. God bless you. Terima kasih Cici Dewi dan Cici Friska. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita. Ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin sekolah minggu kami. Sebentar kiranya kami mau berpisah satu sama dengan yang lainnya. Engkau berkati kami dalam sekolah online kami, dalam les-les kami, dalam aktivitas kami sehari-hari. Biarlah apapun yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Dadah semuanya, God bless.